KB Friends, kembali lagi dalam Marathon Market Update and Recommendation. Kali ini kita mau ngebahas satu sektor yang lagi ada fenomena menariknya nih, yaitu sektor otomotif. Tapi saya nggak sendirian, sudah ditemani sama Pak Ahmad Nur Cahyadi selaku Senior Analis KBVS. Halo Pak Ahmad, apa Hai. kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana, puasa lancar? Lancar alhamdulillah. Lancar. Nah Pak Ahmad, saya tuh Ya. ngajak Pak Ahmad main ke studio nih, karena sebenarnya menurut saya kalau kita bulan puasa ngomongin sektor retail udah banyak nih yang bicarain. Iya. Tapi waktu kemarin saya baca reportnya Bapak terkait dengan sektor otomotif, ada beberapa hal yang menurut saya kok ini menarik ya untuk Iya. didiskusikan sama KB Friends. Nah, Iya. saya mau mulai nanya, boleh nih ya Pak ya? Silakan. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana performa pasar otomotif Indonesia di awal 2026 setelah libur tahun baru Imlek? Dan apa arti tren post-holiday hangover bagi proyeksi penjualan sepanjang tahun ini? Thank you Ranti. Jadi namanya aja kalau kita pisahkan post holiday gitu ya. Dan kalau ngelihat sepanjang tahun 2026 memang ada beberapa tren. Apapun bahasanya selama kita tarik mau 5 tahun, mau 10 tahun terakhir, seasonal itu selalu ada. Namun yang menarik tahun ini adalah kalau kita coba bagi dua antara tahun sebelum pre-covid, kemudian post-covid, 5 tahun masih kena gitu ya. Tapi kalau dipanjangin sampai sebelum covid, which is let's say dari 2010 atau mungkin dari 2015, tentu pertanyaannya cuma satu. Ada satu angka yang harus kita lalui, yaitu 1 juta unit yang semua orang tahu itu namanya 1 million trap, apapun bahasanya, tapi ini yang dari dulu entah pemerintah, entah pengusaha dan seterusnya pengen ngelihat ini bisa dilampaui. Apakah tahun ini terlampaui? Tentu masih jauh, tapi apa yang coba saya sampaikan bahwa 2026 yang semoga lebih baik dengan penurunan suku bunga dan seterusnya, diharapkan dengan low base effect kemarin akan jadi sebuah momentum tersendiri. Jadi seharusnya tahun ini pertumbuhannya lebih baik dari tahun 2025. I see. Sebenarnya kalau kita bicara pertumbuhan yang membaik, saya ngelihatnya itu lebih ke muncul nih, ada pemain-pemain baru nih kita lihat ya, berseliweran brand-brand mobilnya di jalanan nih. Sampai pusing ya liatnya, Iya, mobil baru betul. setiap hari. Betul sekali. Nah, itu melanjutkan ke Ya. pertanyaan saya selanjutnya, yaitu meski penjualan mobil Astra tetap kuat, merek Cina nih Pak seperti BYD dan juga ada Denza menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Apa dampak fenomena ini terhadap persaingan antara merek Jepang dan Cina di pasar kendaraan roda 4 di Indonesia, Pak? Thank you. Jadi gini, bahwa persaingan ketat didominasi oleh merek itu saja. Jadi seolah-olah menjadi sebuah bukan menyenuhkan, tapi yang namanya pasar fatigue dan pasar udah saturated, apapun bahasanya jadi nggak enak ngelihatnya. Mulailah masuk merek-merek baru, kemudian merek ini tidak berhasil gitu ya, karena pada saat dulu kita ingat ya ada beberapa merek yang masuk kemudian keluar lagi. Kayaknya kalau udah kita pakai sebuah merek itu beda gitu ya, kita nyupir mobil yang mungkin lambangnya apa gitu, kita beda gitu ya kan, padahal kita tahu misalnya jeroannya atau kita bisa menebak bedanya di sini saja. Sampai ada sebuah perubahan signifikan di luar teknologi dan ditambah dengan teknologi, kebetulan masuknya barengan gitu ya dari negara Cina. Mungkin kalau kita langsung ke kesimpulan, kayaknya sekarang nggak mesti bawa mobil yang nomor 1 ya untuk enak atau bukan bangga ya, kayak ya bawa mobil, bawa motor gitu ya. Dulu mungkin malu kanan kiri, motor gue bukan Honda misalnya kan gitu ya. Sekarang kayaknya justru ini lihat motor saya ini gitu ya. Kalau pakai bahasa santai lo nggak lihat nih, ini listrik kan kurang lebih gitu ya. Jadi ada sebuah fenomena baru dan seharusnya ini bukan cuma angin penyegar gitu ya. Jadi ini sebuah saya rasa pendorong masih akan terus terjadi. Hanya saja mungkin nanti ada di pertanyaan berikut tentang insentif, apakah dilanjutkan atau tidak. Nah, Nanti kita ke sana. Itu yang Ya. saya mau nanya nih Pak, soalnya kan dari berbagai macam merek yang muncul kita bisa lihat nih ada spesifik market nih Pak, yaitu penjualan kendaraan baik yang listrik ataupun yang hybrid itu mengalami lonjakan signifikan di Januari 2026. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih faktor utama yang mendorong penetrasi dari mobil listrik ini Pak? Ya. Dan bagaimana tren ini akan berlanjut selama Ramadan dan kuartal pertama? Thank you. Kuncinya pasti kan SPKLU gitu ya, tapi apapun bahasanya, apapun analisanya tentang bagaimana unit colokannya, kemudian mungkin gampangnya gitu ya, kemudian bagaimana nanti bisa infrastruktur ini mendukung, tapi tidak dibungkiri memang kebutuhan itu sudah ada dan memang
sangat-sangat mendukung dari sisi efisiensi. Hanya saja nanti sejauh mana kira-kira kebiasaan ini bisa tetap diterima oleh pasar sempat dipertanyakan. Saya pribadi dan saya yakin kalau kita baca gitu ya, semua berita itu mengungkapkan kekagetan. Kok bisa ya sebuah teknologi yang diadop yang dulu kan ngisi bensin gampang kan gitu dan seterusnya ya. Ini dulu mah nanti baterai dan seterusnya. Coba diingat-ingat itu nggak ada 3 tahun, paling lama 4 tahun. Dan itu accelerate sangat luar biasa sampai tadi juga sudah disebutkan apakah itu sangat signifikan. Jawabannya iya dan itu menjadi pendorong. Terakhir semoga ini bisa tetap menjadi sebuah pendorong pertumbuhan secara keseluruhan karena porsinya sangat luar biasa dan kalaupun ini bisa mendorong seharusnya ini justru menjadi sebuah jembatan bahwa kalau dulu ICE itu kan istilah ice combustion kita semua tahu. Kalau dulu aja bisa sampai 1 juta unit, semoga dengan ada tambahan ini bisa sekitar 5 atau 10%, bisa 1,2 dan tentu domino efeknya banyak, menarik pabrik dan seterusnya, investasi dan seterusnya. Intinya ini sebuah momentum yang saya pribadi sangat mengharapkan dan kita semua pasti yakin ini akan sangat berguna untuk mendorong pertumbuhan berkesinambungan untuk sektor auto, setidaknya untuk 2 atau 3 tahun mendatang. Oh, I see. Nah, sebenarnya salah satu yang menarik lagi di report Bapak nih ya Pak, secara general kan bisa dibilang kita tuh memang post covid sudah dibilang perekonomian udah mulai membaik nih. Tapi in general masih ada juga yang bilang kayak kok masih agak lesu gitu ya. Jadi masyarakat itu lebih teliti mau spend uangnya di mana nih. Jadi antisipasinya itu udah agak mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan pokok nih Pak. Betul. Tapi ternyata di Jakarta IMS 2006 kemarin nih ya Pak, tercatat itu menghasilkan transaksi sebesar 8,7 triliun rupiah dan itu melampaui target. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana event ini menjadi confidence boost bagi industri otomotif, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi? Ya, thank you. Confidence boost harus, kan nggak lucu kalau Januari mobil melemah 20%, ya, melemah mulu dari kemarin kayak gitu ya. Despite bahwa ini menjadi sebuah awal tahun, kemudian ini adalah keputusan yang tertunda bisa jadi ya, atau disengaja atau memang sudah terlihat gitu ya kan, kita bisa tahu sejak 2025 pertengahan misalnya atau di kuartal 3, oh nanti akan ada lebaran di sekitar sekian, oh nanti Februari begini, oh nanti analisa begitu, pemerintah dan seterusnya. Kemudian pengusaha ngumpul yang atau mungkin makan di mana gitu ya dengan pengusaha dengan ini, kemudian ngobrol persaingan dan seterusnya sampai kok saya ngelihatnya ini pas banget gitu ya, memang diselenggarakan kemudian pas menjelang seperti ini, pas ada suku bunga gitu ya, pas low base effect gitu ya, sehingga boostnya enak banget. Jadi it's not being created atau apa ya, bukan sesuatu yang kayaknya diskenerkan enggak, tapi memang satu bahasa yang mungkin mewakili ya itu momentum gitu ya, dan bagus-bagus di tengah tadi dibilang apa namanya masih naik terus turun terus masih kayak lesu ya, iya terus ngelihat angka segitu tadi terus kalau saya boleh sedikit tambah kan kita tahu ya Januari perbankan kreditnya naik dan seterusnya. Semoga result dan seterusnya semuanya bagus. Again first Q semoga tidak hanya auto bisa memboost kondisi secara keseluruhan, ya tentu balik lagi otonya jadi nanti akan lebih baik kurang lebih seperti itu. Karena memang kita butuhkan booster confidence itu nanti di negara kita. Ya betul. Ya. Oke, nah kalau gitu Pak, sejumlah insentif otomotif termasuk bunga kredit mobil yang lebih rendah dan promosi dealer disebut sebagai katalis untuk menahan permintaan yang lemah. Strategi seperti apa yang perlu diantisipasi oleh produsen dan dealer untuk menghadapi Ramadan dan menjaga target volume 2026? Ya. Pasti banyak pameran lagi di luar tadi ya, karena kan seri ya. Cuma yang harus diingat adalah dampak penurunan dan lebih materialize. Kalau dibahas mungkin a bit kesamping dari sektor, tapi ada potensi pertumbuhan yang berkelanjutan maupun kedepannya permintaan sebagai akibat beberapa yang mungkin masih wait and see. Karena bahasa kabarnya kalau gue dapat diskon 5% udah turun suku bunga kan 20 basis gitu ya, tunggu aja nanti tengah tahun kurang lebih segitu, atau mungkin ya nggak jelang Natal banget lah ya, mungkin nanti pas habis anak sekolah terus spendingnya udah ini buat liburan anak sekolah nanti ya semuanya kan dibudgetkan, oh masih sisa nih, nah mungkin
Di sana nanti akan ada sebuah cerita baru, Ran, karena masih ada beberapa seri lagi. Kalau nggak salah di beberapa kota lah ya, kita semua tahu. Seharusnya di angka 2 pameran itu akan memberikan di angka first half nanti yang cukup signifikan. Tapi kalau fokus kepada Lebaran, memang seasonal effect-nya itu ada. Dipaketkan prior, istilah saya, ad sama postnya secara keseluruhan itu bisa nolong. Nah, hanya saja uniknya tahun ini tidak kebanyakan seperti tahun sebelumnya itu dimasukin di first dan second. Kan pre sama postnya dan Lebaran kan first Q Maret itu first Q, ya kan? betul. Postnya kalau ada impact beberapa itu kan after di second Q. Tapi uniknya inilah yang bikin nanti first half buat tabungan dorong first half di 3 bulan setelahnya gitu. Kalau sebelumnya kan misalnya di first Q Lebaran kapanpun udah di situ doang gitu kan, berikutnya langsung lemah. Nah, ini juga ada cerita, kita tunggu aja. Saya sih nggak sabar nunggu angka first half, tapi masih jauh. Cuma at least first Q seharusnya baik, dan semoga tabungan tadi bisa nambah, plus ada Lebaran, plus ada pameran lagi, should be good sampai first half. Dengan harapan masih ada 4 bulan ke depan ya, semoga semuanya makin membaik, program pemerintah makin terstimulasi, dan itu tadi ya, semoga makin banyak yang benar-benar execute setelah menunggu, terus udah depan mata masih nggak mau signing gitu ya, kasih diskon lagi ya, coba beli karena confidence nanti sebetulnya. Tidak banyak tapi bisa dibilang cukup signifikan, dan itu yang memang menjadi salah satu kunci dan menjadi PR kita bersama sih. I see. Nah, ini nih Pak yang kayaknya udah ditunggu sama KB Friends nih. Langsung ngomongin ke dari tadi ngomongin sektornya, ini langsung ke emitennya nih Pak. Bapak kan melalui reportnya itu memberikan rekomendasi buy pada saham Astra International atau ASII, dan target harganya itu di 7.050 ya Pak. Sebenarnya apa sih alasan utama di balik rekomendasi ini, dan bagaimana investor sebaiknya memposisikan diri menghadapi volatilitas pasar otomotif 2026? Ya, thank you. Astra sekarang dan sudah beberapa tahun terakhir gitu ya, bukanlah saham otomotif. Astra sudah bertransformasi. Yes, it is otomotif, tapi kelihatan banget kalau ditarik garisnya, maksudnya fluktuasinya gitu ya, pergerakannya pasca beberapa berita yang proven bahwa mereka mau akuisisi ini, kemudian mereka mau masuk ke sini dan seterusnya gitu ya, mau itu rumah sakit, mau apapun, silakan ditarik selama 3 tahun, dan setelah proven itu terlihat bahwa yang dicari market adalah the whole new story. Kemudian apa yang akan dilakukan terhadap otomotifnya. Hanya saja nanti kalau misalnya memang ada sebuah fluktuasi wajar dan sekedar mengingatkan, sekarang challenge-nya ada di mana? UNTR atau segmen istilahnya HMC lah ya. Jadi kan kita tahu ada beberapa. Kinerja first Q pun juga, kinerja full year pun juga demikian. Dan seharusnya di kinerja sampai sepanjang 2026, ekspektasi full year yang nanti maksimal di first Q akan tertekan, akan mulai membaik, didorong oleh auto dan yang sebagainya, termasuk bisnis keuangan dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan, selain perubahan ini, Astra di harga sekarang seharusnya ya bukan Astra. Maksudnya kalau mau Astra ya nggak segitu kan gitu ya kan. Apakah saya maksa? Enggak. Apakah kita harus beli sebuah saham ukuran itu mahal atau tidak? Relatif. Tapi kalau sekali lagi ditarik, ada sebuah ukuran yang namanya standar deviasi band. Kalaulah sebuah saham, kita nggak usah ngomong cuma Astra deh. Astra mungkin yang related ada bank pasti ya, ada UNTR-nya ya, ada ALIJ ya, gitu ya. Kalaulah ada sebuah saham di luar saham big yang ditransaksikan di gap paling semudah bahwa setengah ke bawah murah gitu ya, setengah ke atas mahal. Ditransaksikan di setengah ke atas, tapi earnings-nya dan positioning-nya structural daripada semua keuangan fundamentalnya tidak seperti Astra. Sebaliknya, saham-saham yang besar semuanya bagus tapi bukannya ditransaksikan di atas kok di bawah. Namanya apa kalau bukan dulu kan gitu. Gambarannya gitu aja. Karena kalau bisa aja analis kan gitu kayak gitu malu. Enggak, maksudnya relatif lah, mahal atau murah, tidak ada sama mahal, tidak ada sama murah. Tapi again, ini bahasa saya pribadi, di harga berapa ya, 6 ribuan lah ya, apalagi dulu ya kan 5 ribu nggak naik-naik, itu mah bukan Astra. Karena kinerjanya juga iya, tertekan, semua tertekan gitu ya. Ada yang tertekan kemana-mana sahamnya. Jadi kayak tak ngomongnya. Anyway, itu
Jadi masih buy. So ya mungkin bahasa gampangnya gitu. Nah kalau gitu Pak Ahmad, untuk KB Friends nih yang udah mau mudik tapi mungkin bingung nih portonya nih, dikosongin sayang, mau beli takut pas abis mudik buka porto malah migrain. Berarti bisa dibilang sahamnya Astra Waktu dia gimana? pergi mudik bawa mobil baru atau motor Honda baru tapi nggak beli sahamnya Astra. Nah itu dia Kurang pas ya? berarti. Ya, Iya. berarti kan bisa bilang saya punya mobilnya, saya ownernya juga nih gitu ya kan. Betul. Oke, berarti untuk KB Friends kalau misalkan lagi bingung juga mau beli apa, ya udah cocok banget nih sebelum mudik bisa juga beli sahamnya Astra, belinya di KB Ara. Plus jangan lupa kunjungi kbvalburi.com, di situ lengkap nih ada pembahasan reportnya Pak Ahmad mulai dari yang otomotif atau yang Astranya atau banking Bapak juga cover kan ya Pak ya. Betul. Nah, itu bisa dicek langsung di sana. Kalau gitu Pak Ahmad, thank you so much ya Pak sudah main di Jangan studio. lupa ini bener nggak harga diskon banget. Tapi maksudnya ini momentum, jadi seharusnya closing kemarin ya. Iya. Tadi pagi kalau nggak salah sempat naik. Seharusnya angka segitu ya masih bagus dan target kita nggak tahu kenapa selalu di bawah targetnya rata-rata. Bukannya kita pesimis, kita senang konservatif gitu ya. Tapi kalau orang bilang rata-rata adalah 9.000 atau 8.000, setiap ngitung kok saya selalu pas banget. Habis ngitung terus ngeliat rata-rata berapa 20, masih di atas gua ibaratnya gitu loh. Jadi kayak konservatif aja segitu saya mikirnya. Berarti ya seperti tadi bahasanya kali ya, mungkin saya tutup gitu. Harga segitu kayak bukan Astra deh, apalagi kemarin ya masih 5.000 6.000. Jadi dilihat aja, it is good investment. Apalagi ada duitnya yang sangat signifikan dan menarik. Saya rasa itu. Sih, berarti bisa kita review ulang lagi nanti abis lebaran, bisa ngobrol lagi sama Pak Ahmad. Setuju. Kita lihat ini otomotif ataupun banking mau dibawa kemana kira-kira ya. Oke, kalau kayak gitu sampai bertemu di episode maraton selanjutnya. Saya Ranti dan Pak Ahmad izin undur diri.